Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi kita dalam tahap sesi request, di mana sahabat pecinta catur merequest begitu spesifik permainan partai Magician dari Riga Grandmaster Mikhail Tal menghadapi Grandmaster Alexei Swetin yang saat itu berlangsung pada 30 Desember 1969 di Georgia, di mana permainan ini merupakan sebuah permainan yang mengagumkan, dan kita akan melihat teknik-teknik partai kombinasi yang coba dimainkan oleh Magician dari Riga. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Mikhail Tal memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke C5 pertahanan Sisilia, kuda ke F3 dan E6, variasi Prancis pada pertahanan Sisilia. D4 menawarkan pertukaran pion diterima hitam, kuda memukul kembali, dan A6 mengontrol petak penting B5. Gajah ke D3 pengembangan juga mempersiapkan rokade ke depan, kuda ke E7 dimainkan. Dilanjutkan kuda ke C3 saat ini. Kuda B ke C6 aktif menawarkan kuda, dan kita lihat di sini bahwa gajah sudah menghalangi menteri melindungi kuda sehingga kuda mundur ke B3. Dilanjutkan kuda ke G6 saat ini dan rokade B5, di mana ke depan juga mensupport pion melaju mengancam kuda sekaligus mempersiapkan fiancé gajah. Gajah berkembang ke E3 lalu D6 teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu mengontrol petak pusat. F4 saat ini Mikhail Tal kita tahu begitu agresif, ia mulai mengambil inisiatif teman-teman. Gajah ke E7 juga pengembangan mempersiapkan rokade dan menteri ke H5. Kita dapat melihat bagaimana Mikhail Tal mulai membuat langkah-langkah yang begitu mengerikan. Di sini percaya atau tidak bahwa benteng aktif salah satu opsi terbaik, mungkin mensupport juga pion ke depan. Namun di dalam posisi dipilih dengan gajah ke F6 teman-teman. Pengembangan juga mengancam kuda ke depan membuat pion bertumpuk. Tetapi sebelumnya bagaimana bang jika di posisi ini rokade? Maka jika hal ini terjadi, Mikhail Tal juga sudah merencanakan sesuatu, yaitu dengan benteng ke F3 bermanuver ke depan ke file H ancaman skakmat. Apabila gajah ke F6 saat ini, maka tetap benteng ke H3 teman-teman. Semisal H6 tentunya, maka F5 teman-teman. Inilah langkah yang cukup powerful dari Mikhail Tal mengaktifkan juga benteng ke depan. Pion memukul pion, misalkan pion memukul kembali mengancam kuda, dan apabila kuda menyelamatkan diri, maka benteng ke F1 dan cukup banyak ke depan tekanan dan ancaman skakmat beberapa langkah ke depan. Dimana kita lihat teman-teman, cukup banyak ancaman dari gajah, benteng bermanuver langsung mengepin ke depan, sangat-sangat banyak ancaman. Dan kita kembali. Di posisi ini hitam memilih juga dengan gajah ke F6, maka Mikhail Tal melanjutkan benteng A ke D1 saat ini. Dilanjutkan gajah memukul kuda sesuai rencananya. Tetapi yang jadi pertanyaan cukup menarik teman-teman, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana jika saat ini dengan rokade bang. Maka kita akan melihat bahwa E5 sangat powerful. Pion memukul pion, maka di sini tanpa memukul pion kembali gajah ke E4 teman-teman. Kita lihat mengancam kuda, juga membuka akses benteng mengancam menteri. Kita akan melihat bagaimana imajinasi Mikhail Tal. Menteri ke C7 mensupport kuda tentunya, maka F5 akan dilanjutkan. Pertukaran pion, maka di sini rencana dari pengorbanan pion juga untuk tidak ada lagi mengontrol petak pusat sehingga kuda menempati petak D5 mengancam menteri, juga mengancam gajah ke depan. Menteri ke B7, ada kuda ke C5 lagi-lagi menantang menteri, menteri ke B8 tentunya, maka terlebih dahulu kuda memukul gajah tempo skak, juga membuka gajah teman-teman, mengancam kuda, di mana gajah ini diancam juga oleh pion. Jelas di sini sangat banyak keuntungan bagi putih. Inilah kira-kira yang akan terjadi jika taktik, salah satu taktik dari Mikhail Tal bekerja. Dan kita kembali. Dan tentunya rencana yang lebih besar sudah dipersiapkan Mikhail Tal. Dilanjutkan di sini gajah memukul kuda, tentu pion memukul gajah, menteri ke C7 saat ini, di mana ke depan secara tidak langsung juga mengancam pion ini, dan benteng ke D2 teman-teman, di mana ke depan bermanuver ke file F, ancaman terhadap pion lemah F7. Kuda ke E7 saat ini mencoba juga membuka, juga mempersolid kuda satu sama lain, maka tanpa menyelamatkan kuda, aktifnya kuda ke D4 saat ini.
Kita melihat bagaimana imajinasi Mikel Tal. Ini langkah tidak sembarangan teman-teman. Gajah ke D7 dimainkan, mempersiapkan fleksibilitas melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Sebelumnya apabila diterima, maka dapat dilakukan dengan F5 teman-teman. Pion memukul pion, pion memukul kembali, mengancam kuda. Kuda ke E5, ini salah satu opsi yang bisa dilakukan. Karena apa? Taktik Mikel Tal ke depan yang akan kita lihat ialah dengan kuda ke E6, memanfaatkan pinan. Akan tetapi ini tidak bekerja karena menteri tidak ada di sini teman-teman. Inilah ke depan bedanya, di mana kuda gampang saja akan memukul pion di sini. Maka jelas apabila diterima gajah juga akan hilang, dan apabila menteri menerima kuda, maka jelas di sini gajah dapat memukul kuda teman-teman, juga melindungi pion, mengancam menteri ke E4, maka di sini menteri ke C6 menghalangi juga menukarkan menteri, dan di sini pun kita lihat bahwa hitam unggul 2 pion teman-teman. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali. Sehingga di posisi inilah cukup jelas bagaimana intuisi Mikel Tal bermain. Gajah ke D7 sehingga apa yang sudah dipersiapkan Mikel Tal yaitu dengan F5 teman-teman. Pion memukul pion, pion memukul kembali, dan kita lihat kuda ke E5. Maka saat ini intuisi dan taktik Mikel Tal sudah bekerja, di mana kuda ke E6. Kita lihat mengancam menteri, ini yang cukup penting teman-teman. Sehingga gajah memukul kuda, maka pion memukul gajah. 3 kali mengancam pion, maka G6 mengancam menteri. Maka coba teman-teman, apa langkah kira-kira di luar dugaan dari Mikel Tal di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan, percaya itu tidak, langkah itulah dengan menteri memukul kuda, mengorbankan menteri, juga di sini mengancam benteng ke depan. Dan tentunya pion menerima, akan tetapi setelah pion memukul pion simpel, melakukan skak, di sini juga hitam menyerah. Dan kita akan melihat bagaimana beberapa langkah ke depan dapat sudah dirancang oleh Mikel Tal. Yang pertama, apabila raja ke D7, maka akan dibalas dengan gajah ke F5, double skak. Raja ke C6 tentunya gajah ke E4, dan ini pun skak. Kuda menutup tentunya, maka gajah memukul kuda skak. Kita lihat bagaimana Mikel Tal dapat membaca langkah-langkah, beberapa langkah ke depan. Raja ke D7 tentunya, maka ada gajah memukul benteng open skak. Raja ke E6, maka gajah ke D5 skak. Raja ke E7, gajah ke G5 skak. Raja ke D7, maka gajah ke E4 open skak. Raja ke C8, pion promosi, maka ini benteng menerima pertukaran dan skak. Dan kita lihat teman-teman, menteri menutup, maka gajah memukul menteri, di mana juga terlebih dahulu membatasi ruang gerak dari raja, di mana setelah apapun opsi dari hitam, maka gajah akan melepaskan dirinya melakukan skak, dan ini skakmat teman-teman. Dan adapun ulasan permainan adalah sebagai berikut. Kita melihat teman-teman, komputer menunjukkan ulasan permainan bahwa Mikel Tal memiliki akurasi hampir perfect 94,4% dan hitam Alexei Swetin 76,9%. Merupakan perbedaan yang sangat luar biasa, dan kita melihat bagaimana langkah brilian, langkah bagus, dan juga langkah terbaik cukup banyak ditemukan oleh Mikel Tal. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, comment, dan juga subscribe. Dan juga apabila ada lagi saran dan request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.